Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menerangkan tentang materi aspek sosial ketahanan nasional. Yang pertama-tama, apa sih itu aspek sosial ketahanan nasional? Nah, untuk ketahanan nasional sendiri, dalam pengertiannya adalah sebuah gambaran dari kondisi sistem tata kehidupan nasional dari berbagai aspek. Sedangkan untuk yang aspek sosialnya itu bersifat dinamis. Jadi, aspek sosial ketahanan nasional adalah suatu kondisi sistem tata kehidupan nasional yang tiap-tiap aspeknya relatif berubah-ubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, terutama pada aspek dinamis yang interaksinya menciptakan kondisi sulit untuk dipantau. Konsepsi ini menyangkut antar aspek, yaitu alam dan sosial. Yang alam ini bersifat statis, sedangkan yang sosial bersifat dinamis. Yang akan kami bahas adalah yang aspek sosial. Jadi, aspek sosial ini mencakup 5 hal. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, politik. Ketiga, ekonomi. Keempat, sosial budaya. Dan yang kelima, pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Di mana kelima hal ini disebut dengan Pancagatra. Untuk lebih lanjutnya, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Kurnia Nugraheni, NIM 4111419055. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aspek sosial dalam ketahanan nasional subbab yang pertama, yaitu mengenai aspek ideologi. Secara sederhana, ideologi merupakan sebuah kumpulan ide dan gagasan. Ideologi merupakan kesatuan gagasan dasar mengenai manusia dan kehidupannya, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara. Kehidupan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sebuah ideologi. Ideologi diartikan sebagai guiding of principle yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa atau negara. Dengan kata lain, ideologi adalah kesatuan gagasan dasar mengenai wujud masyarakat yang dicita-citakan serta prinsip-prinsip untuk mewujudkan masyarakat tersebut. Dengan pemahaman seperti itu, dapatlah dikatakan bahwa setiap ideologi memiliki gambaran mengenai wujud masyarakat yang dianggap baik, sehingga harus diupayakan pencapaiannya dengan sungguh-sungguh. Ideologi berperan sebagai prinsip pengarah dalam membangun visi bersama mengenai masa depan menuju tercapainya apa yang dicita-citakan. Di samping itu, ideologi merupakan salah satu faktor pemersatu masyarakat. Sebab dengan menganut faham ideologi yang sama, maka tumbuhlah rasa solidaritas atau kesetiakawanan di antara masyarakat yang bersangkutan, sehingga dapat mengatasi berbagai perbedaan yang ada di antara mereka. Poin A, ideologi di dunia. Di dunia terdapat berbagai ideologi besar yang banyak dianut oleh beberapa negara. Ideologi tersebut adalah liberalisme, komunisme, sosialisme, dan ideologi agama. 1. Ideologi liberal. Ideologi liberal muncul dan berkembang sebagai reaksi atas pemerintahan yang absolut dan sistem kehidupan yang dogmatis di Eropa pada abad pertengahan. Sebagai reaksi terhadap pemerintahan yang absolut dan dogmatis, maka lahirlah liberal, yaitu menurut kebebasan individu. Ideologi ini menganggap pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai suatu hal yang sangat penting, karena hal itu merupakan wujud penghargaan terhadap harkat dan martabat individu. Ideologi ini kemudian mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam sistem pemerintahan yang absolut dan dogmatis, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berpikir dan bertindak.
Masyarakat yang dicita-citakan menurut ideologi liberal adalah masyarakat yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap individu untuk melaksanakan hak-haknya. Mereka juga menjunjung tinggi asas demokrasi sebagai wujud kesadaran bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan, sedangkan pemerintah menjalankan pemerintahan atas nama rakyat. Dengan demikian, tidak ada hak bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Bahkan sebaliknya, rakyat senantiasa mengontrol tindakan pemerintah. Yang kedua, ideologi komunis. Paham ini bersumber pada ajaran Karl Marx. Ajaran tersebut kemudian dijabarkan oleh Engels dan Lenin. Karena sumbernya adalah ajaran Karl Marx, maka ajaran komunis sering disebut dengan Marxisme. Komunis lahir dari reaksi atas berkembangnya faktor produksi perseorangan dan mengenal suatu pembagian kelas antara golongan majikan dan buruh atau bourgeois dan proletar. Proses terwujudnya masyarakat komunis harus dilakukan melalui revolusi yang notabene adalah kekerasan. Beberapa karakter yang dibawakan ideologi komunis diantaranya adalah ateisme. Agama dianggap sebagai titik kebuntuan pikiran manusia. Mengapa proses terwujudnya masyarakat komunis harus dilakukan melalui revolusi yang notabene adalah kekerasan? Karena ideologi kelas yang berkuasa dalam hal ini adalah kelas bourgeois. Kelas bourgeois ini menganggap bahwa sistem ekonomi yang sedang berjalan adalah yang paling efisien dan paling adil. Oleh karena itu, mereka akan berusaha mempertahankan sistem yang sedang berjalan, yang berarti mempertahankan penguasaan faktor-faktor produksi di tangan mereka. Karena itu, peralihan faktor produksi dari tangan perseorangan untuk kemudian ditempatkan di bawah penguasaan negara yang dilakukan melalui sebuah revolusi atau kekerasan. Komunisme membawakan sifat dogmatis yang berlebihan, menolak demokrasi, serta mengingkari hak asasi individu karena dalam pandangan komunis, hak-hak individu hampir tidak ada. Sedangkan yang ada adalah hak-hak kolektif atau komunal. Karena itu, hak milik perseorangan sangat dibatasi dan hampir semua dikuasai oleh negara. 3. Agama sebagai ideologi. Dalam sejarah Eropa abad pertengahan, agama dikatakan sebagai peranan penting dalam ketatanegaraan. Paham ini menjadikan agama sebagai basis ideologinya dan agama dipakai sebagai pusat pemerintahannya. Pimpinan tertinggi negara tersebut haruslah seorang petinggi agama. Antara kehidupan kenegaraan dengan kehidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan. Sumber hukum yang utama dalam negara adalah kitab suci agama tertentu. Sistem kenegaraan yang demikian didasarkan pada teori teokrasi, bahwa terbentuknya negara merupakan perwujudan kehendak Tuhan di muka bumi dan kekuasaan pemerintah yang merupakan manifestasi kekuasaan Tuhan. Hal yang demikian berarti bahwa agama sekaligus menjadi ideologi. Teori teokrasi memberikan kebebasan terhadap kehidupan negara dan agama menentukan kehidupan kenegaraan dengan segala konsekuensinya. Agama sebagai ideologi dalam perkembangan sejarah pernah diterapkan di Eropa Barat dengan mendasarkan pada ajaran Katolik dan di Timur Tengah mendasarkan pada ajaran agama Islam. Poin B. Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya
dan religius bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara juga menjadi ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga berperan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan gambaran mengenai wujud masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Wujud yang dicita-citakan oleh bangsa kita adalah masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai atas kelima sila Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan perwujudannya. Dengan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia yang diwarnai oleh berbagai macam keanekaragaman dapat dipersatukan. Salah satu peranan Pancasila yang paling menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Ideologi Pancasila memiliki kekhasan berkenaan dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Kekhasan tersebut sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Pertama, kita percaya akan adanya Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Karena itu kita harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, penghargaan kepada semua umat manusia ataupun suku, bangsa, dan bahasanya. Sebagai umat manusia, kita adalah sama di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Hal itu sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Dalam hubungan ini, kepentingan pribadi harus ditempatkan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kepentingan pribadi, tidak kemudian kepentingan bangsa dikorbankan. Yang keempat, kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan sistem demokrasi dengan mementingkan musyawarah. Musyawarah tidak mendasarkan pada kekuasaan mayoritas atau minoritas. Akan tetapi, hasil musyawarah itu sendiri. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi hidup bersama. Keadilan dan kemakmuran menjadi cita-cita bangsa. Poin C. Ketahanan di bidang ideologi. Ketahanan di bidang ideologi dapat dikatakan sebagai kondisi ideologis dalam masyarakat yang mampu membangkitkan visi masyarakat yang dicita-citakan, serta menangkal pengaruh negatif dari ideologi lain yang mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta mengganggu upaya pencapaian tujuan nasional. Kondisi ketahanan ideologis semacam itu akan ditentukan oleh keadaan ideologi itu sendiri dan tingkat penyerapan, penghayatan, serta perwujudan nilai-nilai ideologi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinal Haq NIM 4313419015 dari Prodi Farmasi 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional di bidang politik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu politik. Politik diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan serta pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan demikian, politik berkenaan dengan masalah bagaimana kebijakan itu disusun dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Untuk itu, diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar menjamin terlaksananya usaha dan pencapaian cita-cita. Dalam pengertian semacam itu, kehidupan politik dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Input dalam sebuah sistem politik adalah aspirasi dan dukungan masyarakat. Aspirasi menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
sedangkan dukungan diperlukan untuk membangun pemerintahan yang sah, sehingga mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi input dilaksanakan oleh infrastruktur politik, seperti partai politik dan tokoh-tokoh politik. Aspirasi dan dukungan selanjutnya diproses oleh pemerintah menghasilkan sebuah kebijakan yang otoritas, di mana kebijakan yang mengikat seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, output dilaksanakan oleh legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selanjutnya akan terjadi mekanisme umpan balik. Apa sih mekanisme umpan balik? Mekanisme umpan balik di mana kebijakan pemerintah akan dinilai oleh masyarakat. Apabila kebijakan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka dukungan kepada pemerintah akan semakin kuat. Dan sebaliknya, apabila kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka masyarakat akan mengurangi dukungan terhadap pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi dipahami bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan, dan pemerintah yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Kekuasaan rakyat tidak dilaksanakan secara langsung, tetapi melalui perwakilan-perwakilan rakyat. Oleh karena itu, setiap 5 tahun sekali Indonesia melakukan pemilihan perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR. Namun, yang kita ketahui bahwa setiap negara pasti terjadi persoalan politik. Salah satu persoalan politik yang belakangan sangat dirasakan oleh masyarakat yaitu banyaknya partai-partai politik. Walaupun keberadaan partai-partai politik merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam sistem demokrasi, namun dengan seiring perkembangan terjadi gejolak-gejolak perubahan di masyarakat. Persoalan lain yang masih sangat dirasakan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah tingkat kesadaran politik masyarakat yang masih rendah. Rendahnya kesadaran politik tersebut pada satu sisi tampak dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, dan pada sisi lain yaitu kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan telah dibuat oleh pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional di bidang politik akan terwujud melalui indikator-indikator sebagai berikut. Indikator yang pertama, pemerintah yang memiliki legitimasi yang kuat, yaitu pemerintah yang didukung oleh rakyat karena diangkat melalui sebuah proses yang demokratis. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga tingkat resistensi atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi sangat kecil, dan dukungan terhadap pemerintah semakin meningkat. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mampu menyediakan input yang kritis dan konstruktif bagi berlangsungnya pemerintahan. Atas dasar itu, maka upaya mewujudkan ketahanan nasional di bidang politik perlu dimulai dalam pembentukan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat, yakni melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis. Kemudian, pemerintahan perlu benar-benar memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga segala kebijakan yang diambil benar-benar melayani kepentingan masyarakat. Di lain pihak, perlu dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi, termasuk kesadaran untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut, akan terwujud kondisi politik yang dinamis dan mampu mendukung terwujudnya ketahanan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayati, NIM 4111419053. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai aspek sosial dan budaya dalam ketahanan nasional. Berbicara mengenai ketahanan nasional dalam bidang sosial dan budaya, tentunya kita akan mengkaji dalam dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek budaya. Aspek sosial sendiri berkaitan
dengan struktur sosial dan pola hubungan sosial dalam masyarakat. Sedangkan aspek budaya berkaitan dengan kondisi kebudayaan dalam masyarakat tersebut. Nah, pengertian dari masyarakat menurut Harten dan Han adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama dan memiliki kebudayaan yang sama serta menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kelompok tersebut. Dan pengertian dari kebudayaan merupakan segala sesuatu yang dipelajari dan dialami oleh masyarakat dalam hubungan sosialnya. Dan yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur sosial di Indonesia. Struktur sosial di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni dilihat secara horizontal dan juga secara vertikal. Secara horizontal, struktur sosial di Indonesia membagi menjadi beberapa perbedaan, yakni menurut perbedaan suku bangsa, agama, ras, dan adat istiadat. Sedangkan dilihat secara vertikal, membagi masyarakat menjadi golongan, yakni lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, lapisan masyarakat ini dapat terbentuk karena 3 aspek, yakni aspek politik, aspek pendidikan, dan juga aspek ekonomi. Yang pertama, aspek politik. Aspek politik membagi masyarakat menjadi 2 golongan, yakni golongan elit atau para penguasa dan juga golongan masyarakat biasa atau massa. Dan dalam aspek ekonomi membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yakni golongan ekonomi atas, ekonomi menengah, dan juga masyarakat miskin. Dan dalam aspek pendidikan membagi masyarakat menjadi 3 golongan pula, yakni golongan berpendidikan tinggi, berpendidikan menengah, dan berpendidikan rendah. Nah, dan yang kedua yakni kondisi kebudayaan di Indonesia. Nah, berdasarkan struktur sosial yang sudah saya uraikan tadi, tentunya dilihat dari perbedaan horizontal dan secara vertikal, pastinya memiliki perbedaan kebudayaan pula yang dialami oleh beberapa pembagian lapisan masyarakat tersebut. Nah, jadi Indonesia pastinya terdiri dari berbagai budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, kebudayaan tersebut dapat disatukan dalam satu wadah, yakni wadah kebudayaan nasional atau kebudayaan Indonesia. Nah, kebudayaan nasional ini merupakan milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga yakni media sosial. Nah, tentunya kita sudah tahu kan apa itu media sosial. Nah, media sosial itu merupakan sarana sebagai komunikasi dalam dunia maya. Tentunya dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, pastinya banyak sekali pengguna sosial media, baik itu dari kalangan remaja, anak-anak, maupun orang tua. Semuanya pasti sudah tak asing lagi dengan yang namanya sosial media. Sosial media sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif dalam kehidupan. Dampak positif sosial media antara lain sebagai membangun solidaritas kelompok melalui grup-grup dalam sosial media seperti grup WhatsApp dan grup Telegram. Dan sosial media sendiri juga bisa dijadikan sebagai pembentukan opini publik dan juga kontrol sosial dalam masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari sosial media sendiri berupa timbulnya berbagai kejahatan dalam dunia maya seperti kejahatan penipuan, pembobolan ATM bank, dan juga pencemaran nama baik. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan untuk mengatasi persoalan atau permasalahan yang timbul dari penggunaan sosial media? Nah, caranya antara lain yaitu mengoptimalkan peran pemerintah dan juga masyarakat dalam bijak dalam menggunakan sosial media, serta adanya aturan atau hukum yang mengatur tentang penggunaan sosial media. Dan yang keempat, yakni sosial dan budaya dalam ketahanan nasional. Nah,
Ketahanan sosial dapat dicapai sebagai kondisi di mana masyarakat Indonesia yang diwarnai dengan keberagaman dalam segala aspek kehidupan dapat menunjukkan integrasi sosial. Sedangkan ketahanan budaya dapat terwujud sebagai kondisi di mana masyarakat masih tetap mempertahankan nilai-nilai budayanya dan mampu menerima budaya dari luar selama tidak melanggar ideologi negara dan juga demi kemajuan bangsa. Nah, aktualisasi dari ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya dapat diwujudkan dalam nilai-nilai dalam sila Pancasila dan juga kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Rohmatunisa dengan NIM 4111419016. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pertahanan dan keamanan dalam ketahanan nasional. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama apa itu pengertian dari pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk menghadapi tantangan yang berasal dari luar atau eksternal. Nah, fungsi pertahanan ini sendiri merupakan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sedangkan keamanan itu apa sih? Keamanan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk menghadapi tantangan yang berasal dari dalam negeri itu sendiri atau tantangan internal. Nah, fungsi keamanan itu merupakan tanggung jawab dari Polri. Akan tetapi, dalam prakteknya, dalam kenyataannya, tidak hanya TNI dan Polri untuk melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan, tapi kita semua warga negara Indonesia juga ikut andil dalam mempertahankan dan mengamankan negara Indonesia. Kemudian, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu dilandasi oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan juga landasan visional Wawasan Nusantara. Nah, pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disebut sebagai Sishankamrata yang bersifat total, kerakyatan, dan kewilayahan. Nah, postur kekuatan keamanan dan pertahanan nasional mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Ada 4 pendekatan yang dilakukan untuk membangun postur pertahanan dan keamanan nasional, yaitu pendekatan ancaman, pendekatan misi, pendekatan kewilayahan, dan pendekatan politik. Pembangunan hankam atau pertahanan dan keamanan harus mengacu pada konsep wawasan Nusantara, di mana pertahanan dan keamanan dikerahkan untuk mempertahankan seluruh wilayah negara Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui arti dari pertahanan dan arti dari keamanan, maka kita akan mengetahui arti dari ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan. Ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kesiapsiagaan bela negara warga Indonesia melalui penyelenggaraan Sishankamrata untuk kelangsungan hidup bangsa dan kesinambungan pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan nasional Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi dari warga negara Indonesia, dari kalangan masyarakat Indonesia ini sendiri untuk mewujudkan ketahanan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kesiapsiagaan bela negara warga Indonesia melalui penyelenggaraan Sishankamrata untuk kelangsungan hidup bangsa dan kesinambungan pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan nasional Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi dari warga negara Indonesia, dari kalangan masyarakat Indonesia ini sendiri untuk mewujudkan ketahanan dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Hai, perkenalkan nama saya Devianti Dwi Puspasahyani, NIM 41141920. Saya berasal dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang teman-teman saya telah sampaikan tadi. Jadi dapat disimpulkan, yang pertama yaitu ideologi. Ideologi sebagai satu kesatuan gagasan dasar untuk mewujudkan masyarakat di mana Pancasila berperan aktif dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu politik. Secara etimologis, politik sendiri ini berarti kota atau negara kota. Namun, karena arti politik ini sangat luas, maka ada 5 konsep untuk mengartikannya. Yang pertama yaitu kesatuan, kedua negara, ketiga pemerintah, keempat kebijakan, dan yang kelima alokasi nilai. Jadi, bila kelima ini digabungkan, maka diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Yang ketiga, ekonomi, yang berarti segala sesuatu upaya manusia untuk memenuhi kehidupannya. Pengelolaan dan pengembangan ekonomi di Indonesia didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk yang keempat ini adalah aspek sosial budaya, di mana sosial ini menyangkut masyarakat dan budaya ini menyangkut kebudayaan. Nah, kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena di mana ada masyarakat, pasti di situ ada budaya. Ketahanan dalam bidang ini digambarkan dengan adanya di Indonesia ini banyak keanekaragaman. Dengan ini, masyarakat Indonesia dapat menanggapi berbagai pengaruh dari budaya luar dengan mempertahankan budaya yang asli. Yang kelima atau yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan atau HANKAM, di mana upaya rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Di sini, TNI dan Polri berperan aktif sebagai intinya, dan ketahanan dalam bidang ini digambarkan dengan siap siaganya bela negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aspek-aspek tersebut saling mempengaruhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional ini bersifat dinamis dan cenderung terus berubah. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha mengarahkan segala aspek ketahanan nasional ke hal yang positif untuk menjaga agar ketahanan nasional dapat terwujud dan mendukung tujuan pembangunan nasional. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.